Dan berikutnya pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana ini keluarga Cherly Juno yang memang sama seperti keluarga warga Jakarta lainnya yang tadi malam mungkin harus menerjang banjir diakibatkan hujan dan juga petir yang memang melanda ibu kota Jakarta gitu ya. Karena memang sedang merayakan makan malam Imlek bersama dengan keluarga dan tentunya juga ibadah bersama. Dan seperti apa liputannya? Ini dia untuk Anda. Semarak rayakan Imlek begitu kental terasa dalam keluarga Cherly Juno sejak tadi malam. Tapi semarak itu sedikit berkurang lantaran diterjang banjir akibat hujan malam tadi. Meski begitu, lihatlah Cherly Juno yang semangat untuk rayakan Imlek tetap menyala. Walau harus melewati banjir menuju rumah sang paman. Oke pemirsa, insert, apa kabar semuanya di malam Imlek? Apa kabarnya kalian? Saya ada di genangan banjir ya. Imlek tahun 2025 ini kita mulai dengan banjir depan rumah. Ya Allah, terima kasih ya Tuhan. Ini fakta membuktikan bahwa setiap malam Imlek itu selalu hujan. Tapi kali ini total banget sampai banjir pemirsa. Ayo kita masuk agak ke dalam dikit ya pemirsa. Ada mobil yang mau lewat pemirsa ya. Ini aku kebetulan udah ada di rumah keluarga, salah satu keluarganya aku. Kita memang merayakannya di salah satu rumah keluarga. Dan tapi kita nggak nyangka ya, ini di luar ekspektasi. Jalan ke sini itu harusnya kita merayakan yang namanya hidupin petasan sebelum jam 12, tapi ini karena semuanya kena kena banjir, akhirnya kita belum bisa nyalain petasan. Sekarang ntar lagi kita mau sembayang dulu karena udah lewat jam 12 ya. Pokoknya pemirsa insert, jangan mau kalah sama banjir. Kita langsung masuk ke dalam, gas! Beruntung banjir tak sampai masuk ke dalam rumah. Dan di rumah sang paman segala kehebohan pun tercipta. Termasuk ketika Cherly dan keluarga tetap menjalani segala tradisi yang lekat dengan perayaan Imlek. Salah satu yang tak pernah lupa adalah tradisi sembahyang dan memberi seserahan berupa aneka buah dan makanan untuk para leluhur mereka. Oke pemirsa, jadi karena kebetulan aku perlu cerita dulu nih kenapa kita merayakan tuh di rumah paman aku yang ini. Jadi rumah paman aku ini ada meja untuk sembayangnya karena keluarga besar aku itu masih menganut agama Konghucu. Sementara kalau aku tuh udah Kristen, jadi kita ngumpulnya di sini. Nah, tetap ya agamanya apapun kita tuh masih menjalankan tradisi Imlek, yaitu tradisi turun-temurun tetap memberikan makanan untuk leluhurnya kita gitu. Nah, doa-doanya lewat mana? Lewat dari keluarga besar yang lain. Yuk kita lihat yuk bagaimana tempat sembahyang ala orang Tionghoa. Yuk. Oke pemirsa, jadi aku mau melakukan tradisinya kita mau kasih pasang dupa ini biar menginformasikan gitu ya ke apa nih? Ke Tikong. Ya, Kienkong gitu. Kalau ya kalau leluhur juga. Bukan leluhur. Karena leluhur udah tadi siang. Karena kebetulan di rumah ini nggak ada pasang abu leluhur, ya. Oke. Kita berdoa dulu sekarang ya. Tak hanya Cherly dan suami, beberapa keponakan sang penyanyi pun ikut bersembahyang bersama sembari dipandu sang paman. Nah pemirsa, sekarang sepupu-sepupu aku lagi melakukan upacara sembahyang. Tuh, lagi dipandu oleh orang tuanya, pamanku. Nakal, tidak main game terus. Sekolah yang pintar. Tuh. Ya, semoga besok kalau sudah besar bisa bantu papi. Ya, cari duit yang banyak. Amin. Oke, nah pemirsa, jadi di sini itu tradisinya itu berdoa. Kebetulan di sini itu ada dewa. Oke, yuk pasang sayang. Aku biasa memanjatkan doa itu untuk leluhur aku, kakek nenek aku sama nenek buyut aku dan kakek buyut aku. Tapi karena berhubung di rumah ini nggak ada abu dari leluhur aku, jadi aku ngikutin syarat untuk sembahyang kepada Tikong ya, Dewa Langit, untuk mempersilahkan mereka untuk merayakan Imlek bersama.
Selain sembayang dan menyiapkan aneka rupa buah-buahan dan makanan untuk para leluhur, Charlie Juno dan keluarga juga melakukan salah satu tradisi yang paling ditunggu. Apalagi kalau bukan bagi-bagi angpau. Bagi sanak saudara, terutama anak-anak, ini adalah momen yang dinanti-nanti setiap Imlek tiba. Tak tanggung-tanggung, untuk anak-anak saja, Charlie Juno sampai menyiapkan hingga 100 angpau. Itu belum lagi untuk saudara dan kerabat lainnya. Itu selalu nyiapin yang untuk yang kecil-kecil kayak gini, pemirsa itu tuh biasa sampai 100 buat ditaruh di dalam tas. Terus kalau yang keluarga itu biasanya memang udah diaturin sesuai dengan jumlah berapa. Kalau cucu mama ada berapa? Cucu mama ada berapa? 3. Cucu ada 3. Ponakan ada berapa banyak? Sini 3, pekan baru udah 3. Total berapa? Jadi biasanya aku itu selalu nyiapin yang untuk yang kecil-kecil kayak gini, pemirsa itu tuh biasa sampai 100 buat ditaruh di dalam tas. Terus kalau yang keluarga itu biasanya memang udah diaturin sesuai dengan jumlah berapa. Kalau cucu mama ada berapa? Cucu mama ada berapa? 3. Cucu ada 3. Ponakan ada berapa banyak? Sini 3, pekan baru udah 3. Total berapa? Total ada 13 ya. Jadi ponakan udah 14 hari ini. Udah 14 kan ada Denzel. Jadi untuk keluarga kita ada 14. Ya. Dan jangan lupa dari anak juga harus tetap memberikan pada orang tua. Yeay. Oke deh, sekarang lanjut langsung kita mau bagi-bagi angpau. Udah banyak yang nungguin di depan. Sekarang kita bakal kedatangan anak-anak yang meminta angpau. Jangan lupa ya Kyonggi ya, Kyonggi. Doa panggil ya, panggil namanya ya. Oke, yuk silakan. Kyonggi, Koko. Amsya, Kyonggi, Dua ya, Kyonggi cucu Koko aja. Iya. Kyonggi. Pada momen ini, sang buah hati yang telah genap berusia 6 tahun sudah begitu paham tentang angpau, meminta Charlie untuk membuka rekening agar semua angpau yang diterima dapat ditabung. Menariknya lagi, Charlie dan suami nyatanya menyimpan semua angpau yang diterima sang anak sejak lahir. Aku senang banget ya, Ryu sudah di usia 6 tahun ternyata dia tahu. Dia menunggu-nunggu angpau itu. Dia menunggu-nunggu Imlek Dia angpau. ngitung-ngitung misalnya dari 7 hari yang lalu, 6 hari lagi dapat angpau mami. Betul. Jadi kita kayak sebagai orang tua diingetin sama dia. Yes. Dan mulai di tahun ini kita tidak bisa investasi bodong. Gak bisa karena dia udah Gak ngerti. bisa, dia udah ngerti. Tiba-tiba Sebelumnya juga gak investasi bodong sih. Iya, bercanda, ini Iya, bercanda iya, sayang. oke. Kayak nggak usah dilurusin, nggak apa-apa juga sayangku ya. Jadi pas selama 5 tahun ini dia kan belum request nih mau uangnya semuanya itu dimasukin ke ATM, Iya. ke bank gitu ya. Yes. Di tahun ini tuh dia tiba-tiba ngomong gini, Mami nanti kalau udah kekumpul semuanya dimasukin ya, Mami ke bank, dia mau buka ngumpulin rekening. duit. Iya. Ya, mau ngumpulin. Jadi tabungannya dia yang dari umur 1 sampai 5 kemarin kan udah kita kumpulin Iya. sebenarnya di Brankas ya. Nanti kita bakalan masukin bareng-bareng semuanya bersama dengan Rio. Jadi dia tahu gitu, dia udah ada tabungan. Dan hujan yang mengguyur sampai berakhir banjir malam tadi dipercaya sebagai berkah. Sayangnya, tradisi menyalakan petasan yang seharusnya dilakukan malam tadi terpaksa dibatalkan. Jadi memang hujan itu selalu tuh berarti rezeki buat orang Tionghoa sendiri. Jadi memang kita malah berdoa semoga hujan ya, turun hujan ya. Karena sebenarnya kalau turun hujan artinya seharusnya ya, kalau ibarat panen gitu kan, kita tuh lagi kayak menanam benih-benih yang baik gitu. Ya. Nah tapi kalau misalkan musim kering, musim kemarau kan berarti nggak panen kan. Nah kita berharap jadi untuk memulai tahun baru, kalau hujan artinya kita akan memanen yang baik di Banyak tahun rezeki. baru nanti. Oke, tradisi yang pasti dilakukan setiap malam Imlek itu sebenarnya sesungguhnya kita memang pasang petasan itu tepat sebelum jam 12 malam. Biasanya itu jam 11 malam ya. Itu tuh artinya apa? Kita melakukan petasan itu tuh kayak menyalakan kembang api, kita mau gusur ataupun kita mau kayak menghilangkan gitu ya bad luck gitu ya, biar yang udah di tahun 2024 yang tidak baik, yang dar-der-dor, kita tinggalkan, pergi dengan hidupin petasan. Habis itu rangkaiannya ada sembahyang tepat, harusnya tepat di jam 12 malam. Nah sembahyang tadi ya. Setelah itu sekarang nih harusnya kita menyalakan petasan kembali. Untuk apa?
untuk memberitahu semua orang bahwa kita telah siap untuk menjalani hari sukacita, hari baik di tahun baru 2025 gitu. Itu tradisi pertama. Terus habis itu biasanya nanti pagi ya di hari Imlek kita bilangnya cuy it itu kalau di keluarga aku ya kalau di Lebaran teman-teman Muslim kan mungkin ada ketupat ya, ada rendang ya. Kalau di aku tuh ada makan lontong sayur. Hujan membawa pertanda bahwa rezeki akan berlimpah, amin. Pun termasuk tadi malam Cherly Juno di rumah pamannya nggak bisa nyalain petasan karena hujan. It's okay karena suara kamu juga udah kayak petasan ya. Meriah ya, tapi itulah dia. Kita bisa melihat bagaimana mungkin selebriti yang merayakan tahun baru Chinese, tapi memang juga mengerti arti-artinya dan juga yang paling penting adalah menyiapkan berkat berupa angpau untuk saudara-saudarinya. Itu baru best banget ya. Kita juga berharap Anda yang merayakan Imlek tentu saja bisa merayakan dan juga tentunya berbahagia bersama dengan keluarga dalam keadaan sehat ya.